يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع. Sahabat An-Nur TV, tahukah kamu? Rasulullah telah memberi isyarat tentang tanda-tanda besar akhir zaman, tanda yang akan mengguncang bumi dan menandai semakin dekatnya kiamat. Inilah 7 tanda besar akhir zaman, yang seharusnya menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memperbaiki diri. Yang pertama, munculnya Dajjal. Sahabatku, di antara tanda besar akhir zaman yang paling ditakuti umat Islam adalah kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi Muhammad menggambarkan Dajjal sebagai fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat. Bayangkan, seorang manusia yang diberi kemampuan luar biasa, bisa menurunkan hujan, menghidupkan tanah gersang, bahkan menipu mata manusia dengan seakan-akan membangkitkan orang mati. Dajjal akan berkeliling ke seluruh penjuru bumi, kecuali Makkah dan Madinah. Dimanapun ia pergi, ia akan membawa 2 hal, surga dan neraka. Tapi kenyataannya terbalik, apa yang disebut surga justru neraka, dan apa yang disebut neraka justru surga. Ciri-cirinya pun jelas, matanya buta sebelah, dan di dahinya tertulis huruf kafir. Tanda ini hanya bisa dibaca oleh orang beriman. Karena dahsyatnya fitnah Dajjal, Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah setiap selesai sholat, dan memperbanyak membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Inilah ujian terbesar iman manusia di akhir zaman. Hanya mereka yang teguh berpegang pada agama Allah yang akan selamat dari tipu dayanya. Berikutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Setelah fitnah besar Dajjal mengguncang dunia, Allah mengutus sosok mulia yang sudah lama ditunggu-tunggu, Nabi Isa alaihi salam. Dalam sebuah hadits sahih, Rasulullah bersabda, Isa putra Maryam akan turun di dekat Menara Putih di sebelah timur Damaskus, dengan mengenakan 2 pakaian yang dicelup. Turunnya Isa bukan sebagai nabi baru, melainkan sebagai pengikut Rasulullah. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, tanda bahwa seluruh syariat dikembalikan pada Islam. Puncak dari tugas beliau adalah menghadapi Dajjal. Dengan izin Allah, Nabi Isa akan membunuh Dajjal di gerbang kota Lut, Palestina. Saat itulah fitnah terbesar manusia berakhir. Setelah itu, bumi dipenuhi kedamaian. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada permusuhan. Bahkan binatang buas hidup berdampingan dengan manusia. Masa itulah digambarkan sebagai zaman penuh berkah, di mana keadilan ditegakkan dan kebenaran kembali menyinari bumi. Turunnya Nabi Isa adalah tanda besar, bahwa janji Allah pasti benar. Ia menjadi saksi bahwa hanya Islamlah agama terakhir yang diridai Allah hingga hari kiamat. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Dajjal terbunuh dan bumi ditenangkan oleh Nabi Isa alaihi salam, ternyata ujian akhir zaman belum berakhir. Allah akan melepaskan 2 bangsa besar yang telah lama terkurung, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah kaum perusak, jumlahnya luar biasa banyak. Dalam hadits digambarkan, jumlah mereka begitu besar hingga setiap kali mereka melewati sungai, airnya langsung kering. Mereka turun dengan cepat, menghancurkan apa saja yang dilewati, dan menyebarkan kerusakan di seluruh bumi. Tidak ada kekuatan manusia yang mampu menahan mereka. Nabi Isa dan para pengikutnya tidak menghadapi mereka dengan perang, melainkan berdoa meminta pertolongan Allah. Dan Allah pun menjawab doa itu dengan cara yang ajaib, Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan melalui penyakit yang membuat mereka mati serentak. Setelah itu, bumi kembali dipenuhi bangkai mereka hingga baunya sangat menyengat. Allah lalu mengutus burung-burung besar yang membawa jasad-jasad mereka, membersihkan bumi dari kotoran itu. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita, sehebat apapun kekuatan manusia, hanya Allah yang berkuasa menaklukkan segala sesuatu. Selanjutnya, terbitnya matahari dari barat. Sahabatku, di antara tanda besar yang membuat bumi terkejut adalah ketika matahari terbit bukan lagi dari timur, tapi dari barat. Bayangkan, di pagi hari, manusia menunggu cahaya fajar muncul seperti biasa. Namun tiba-tiba, matahari terbit dari arah yang berlawanan. Saat itu, seluruh manusia akan terperanjat, menyadari bahwa inilah tanda besar yang dijanjikan Rasulullah.
Nabi bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari barat. Ketika manusia melihatnya, maka semua akan beriman. Namun pada saat itu, tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang sebelumnya belum beriman. Inilah momen penutup pintu taubat. Sebelumnya, Allah membuka lebar kesempatan bagi manusia untuk kembali. Tapi ketika matahari muncul dari barat, semua sudah terlambat. Orang-orang kafir akan menyesal, orang-orang lalai akan menangis, tapi penyesalan mereka tidak lagi diterima. Saat itu, amal sudah terkunci. Terbitnya matahari dari barat menjadi pengingat keras bagi kita, jangan menunggu tanda besar ini untuk bertaubat, karena ketika ia datang, semua kesempatan sudah berakhir. Nah yang kelima, munculnya binatang besar, Dabbah al-Ard. Setelah terbitnya matahari dari barat, muncul pula tanda besar lain yang mengejutkan manusia. Dabbah al-Ard, seekor makhluk aneh yang keluar dari bumi. Ia bukan sembarang binatang. Allah memberinya kemampuan untuk berbicara dengan manusia. Kehadirannya membuat manusia tercengang, karena ini bukan dongeng, melainkan kenyataan yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dabbah akan menandai setiap orang. Orang beriman diberi tanda cahaya di wajahnya, sementara orang kafir ditandai dengan cap kegelapan. Saat itu, manusia tak lagi bisa menyembunyikan iman atau kekufuran mereka. Semua terbongkar dengan jelas. Kehadiran Dabbah adalah saksi bahwa akhir zaman sudah semakin dekat. Tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa bersembunyi. Inilah saat di mana kebenaran dan kebatilan dipisahkan secara nyata di hadapan manusia. Berikutnya, asap besar, duhon. Sahabatku, salah satu tanda akhir zaman yang digambarkan dalam Al-Quran adalah munculnya dukhan, asap tebal yang menyelimuti bumi. Allah berfirman dalam surah Ad-Duhon, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Ia akan meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Bayangkan, langit tidak lagi biru, melainkan gelap diselimuti asap pekat. Asap itu masuk rumah-rumah, memenuhi dada, membuat orang tersengal. Orang beriman hanya merasakan gangguan ringan, bagaikan terkena flu. Tetapi bagi orang kafir, asap itu menjadi azab yang menyiksa, membuat mereka tersiksa siang dan malam. Hadits-hadits menyebutkan, asap ini akan berlangsung dalam waktu yang lama, hingga manusia benar-benar merasakan betapa kecilnya mereka di hadapan kuasa Allah. Inilah salah satu peringatan keras, bahwa dunia yang kita kenal akan berubah drastis menjelang kiamat. Nah, tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah api besar dari Yaman. Sahabatku, tanda besar terakhir yang disebutkan Rasulullah adalah munculnya api besar dari arah Yaman. Api itu bukan sembarang api. Ia menyala begitu dahsyat, membesar, lalu menggiring manusia dari segala penjuru menuju satu tempat, padang mahsyar, tempat seluruh manusia akan dikumpulkan kelak. Bayangkan, manusia berlari ketakutan, ada yang menunggang hewan, ada yang berjalan kaki, dan ada pula yang terpaksa berhenti karena kelelahan. Namun api itu terus mengejar mereka, tak seorang pun bisa menghindar. Inilah penggiringan terakhir sebelum hari kiamat benar-benar terjadi. Semua manusia, dari zaman dulu hingga akhir, akan berkumpul menanti keputusan Allah. Api besar ini menandakan bahwa perjalanan dunia sudah mencapai ujungnya. Tidak ada lagi kehidupan biasa setelah itu. Yang tersisa hanyalah penantian panjang menuju hari perhitungan. Inilah penutup tanda-tanda besar kiamat, sekaligus awal dari perjalanan abadi manusia menuju akhirat. Itulah 7 tanda besar akhir zaman. Semuanya pasti terjadi, karena janji Allah adalah kebenaran. Sahabatku, jangan menunggu tanda-tanda itu datang untuk bertaubat. Mari kita persiapkan diri sejak sekarang, dengan iman yang kuat dan amal yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah di akhir zaman.